Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun ya. Oke, sorry kemarin nggak sempet bikin video. Kali ini kita ada informasi dari Dorisin, yaitu mengenai Pioneers Global ya, atau komunitas global yang kita tahu sudah tidak secara langsung ya dipegang sama Dorisin, karena semenjak konferensi Tencent waktu itu Dorisin sudah keluar dari komunitas Tiongkok dan lanjut ke komunitas global lah. Karena waktu itu komunitas Tiongkok tuh udah kuat ya, udah ada 50 komunitas dan dipimpin oleh masing-masing salah seorangnya juga. Udah sempet gua post juga, udah sempet gua share juga. Dan Dorisin dipercayakan untuk lebih tingkatan lebih tinggi lagi, yaitu keluar dari komunitas Tiongkok ke komunitas global yang ya khususnya di berbagai negara ya. Dan ini ada laporan-laporannya yang sampai ke Dorisin, yaitu tentang komunitas di berbagai negara. Dan yang pertama ini dari Polandia ya. Ini Polandia, benderanya mirip Indonesia, cuman kebalik ya, putih merah. Saya sangat senang melihat Anda sebagai pionir Eropa yang mendukung GCP. Nah, kita tahu waktu itu ya sempat perang juga tuh, harga GCP yang Cina ya 314159, kita tahu dengan GCP Eropa yang kabarnya waktu itu minta kisaran $500 ya. Nah, tapi mungkin kesininya ya, mungkin gue juga nggak tahu, sedikit demi sedikit komunitas Eropa itu ikut ya ke GCP yang diajukan oleh Cina, yaitu 314159. Dimanapun kami tinggal dan apa kewarganegaraan kami dapat melihat bahwa kami semua peduli terhadap Pi Network dan kami ingin berkolaborasi dengan core team untuk menyelesaikan tugas pioner kami yang terhormat. Kami adalah keluarga besar dan biarkan keluarga besar komunitas Pi Network kami tumbuh lebih besar dan kuat. Nah, ini dari Polandia ya, komunitas Polandia yang mendukung harga GCP. Oke, terus ada juga di komunitas siapa lagi, kalau nggak salah Afrika. Ini kita coba artikan dulu. Terima kasih kepada para pemimpin komunitas Afrika, Abuchi Meforfi dan Bapak Pangeran Charles, serta Bapak Pangeran ya. Ini kalau Pangeran harusnya ini kan anak raja ya. Nggak tahu gua apa itu cuman sebutan atau apa, tapi yang jelas pemimpin komunitas di Afrika ya, serta para pionir dan pedagang lainnya yang telah bekerja keras dan memberikan kontribusi signifikan terhadap ekosistem jaringan Pi dan GCP sebesar 314159. Sesuai permintaan Pak Mefor, saya kirimkan pesannya kepada seluruh pionir global sebagai berikut. Nah, ini yang dari Pak Mefor ya, itu jadi minta disampaikan oleh Dorisin ke semua komunitas yang di global ya. Ini dari komunitas Afrika. Katanya Pak Mefor itu pasar Afrimall membangun Pi Web 3 untuk Afrika katanya. Ini adalah pasar kita sendiri sebagai orang Afrika yang juga akan membuat kita terhubung dengan nilai mal rantai Pi lain yang sudah ada, misalnya di Taiwan, di Cina, Hong Kong, Malaysia, Korea Selatan, Turki, India, Pakistan, dan lain-lain. Dari mana kita akan membeli barang dan jasa atau menjual milik kita di sana? Organisasi kami menggunakan MalPi. Ini membantu inti dan tim untuk memobilisasi mainnet terbuka, mentransfer koin kami, penyelesaian KYC kami. Mereka akan memiliki komunitas yang
serius dengan nilai pi yang ditetapkan secara global. Oke, bersatu ya. Jadi harga GSIP itu ini berarti tidak akan ada ruang untuk membuang koin pi kita. Catatan, mereka yang teridentifikasi melakukan praktek dumping pi akan diblokir akunnya selama 100 tahun periode. Terus beliau bilang lagi, kita geser dulu. Jelas bahwa komunitas Afrika sangat berinvestasi dan dalam pengembangan African female, khususnya untuk barter GCP. Tujuannya adalah untuk membangun pasar GCP. Kemungkinan penetapan harga GCP terstandarisasi saat mainnet terbuka. Oke, standarnya GCP jadinya saat mainnet terbuka ya. Untuk memulai, saya sarankan untuk berkonsentrasi pada item yang lebih kecil. Setelah mainnet aktif, perdagangan internasional akan dimungkinkan dan pembayaran pi akan diterima. Menghubungkan produk-produk Afrika dengan produk global, kami mendoakan yang terbaik untuk Afrimall dan menantikan kesuksesan Anda. Nah, ini jadi yang diutarakan sama metafor tadi nih gitu. Jadi GCP di Afrika itu udah standarnya udah 314159, dan nanti setelah mainnet aktif tuh kemungkinan besar akan menggunakan harga itu. Terus lagi beliau mengatakan di sini membangun atau menghubungkan produk-produk Afrika ya dengan produk global. Nah, dengan caranya itu Afrimall ini gitu. Jadi bisa saling terhubung kalau sudah mainnet terbuka. Oke, bisa saling membuka banyak pasar lah seperti itu. Nah, terus kita bisa lanjut di sini, bisa kita lihat juga ya. Nah, ini dia fotonya dari Afrimall itu, Afrika Mall mungkin seperti itu ya, maksudnya special offer, terus all good special price, harga spesial, terus only per coin. Wih, hanya boleh mantap. Terus ada lagi ini dari Arab kalau tidak salah ya. Nah, kita bisa terjemahkan dulu ya. Tim Pi Arab telah membuat video yang menyentuh hati dan menginspirasi. Hal ini menunjukkan dukungan tak tergoyahkan yang dimiliki komunitas Arab terhadap GCP dan menunjukkan kesiapan mereka terhadap mainnet terbuka. Upaya terpadu mereka untuk menghormati GCP dengan nilai $314159 sungguh luar biasa. Saya ingin menyampaikan penghargaan tulus kepada para pioner Arab dari sekitar 20 negara yang telah menunjukkan kesabaran, optimisme, rasa hormat, dan moralitas. Selain itu, saya memuji para pemimpin komunitas Arab, termasuk Dr. Garbi ya, Ahmed, dan para pemimpin terkemuka lainnya atas ketekunan mereka dalam mendidik komunitas. Oke, di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya dibuatkan video untuk menunjukkannya sama Arab itu. Terus kita lanjut lagi, sebagai anggota keluarga besar kami sudah seperti saudara satu sama lain, keluarga besar Pi Network ya maksudnya. Ini jelas bahwasanya Dorisin terhubung ke komunitas Afrika, komunitas Polandia, terus komunitas Arab juga, dan memberikan banyak pelajaran yang pada akhirnya itu digunakan dan ditetapkan kenapa harga GCP itu harus bersatu. Ya, ketika semua harga GCP itu bersatu, maka tidak mungkin atau maka sangat mungkin itu mainnet akan semakin dekat ya. Mainnet akan segera terbuka gitu. Karena apa? Karena kalau sudah secara tadi disebutkan 20 negara yang tanda kutip ya, mungkin di situ kesiapannya bisa dikategorikan siap-siap, sudah tinggal menyatukan harga aja di situ. Oke, dan di sini sebagai anggota keluarga besar yang tadi ya sudah seperti saudara satu sama lain, tim Pi Arab selalu menekankan pentingnya
perdamaian dan berkah, serta menyadari bahwa itu adalah kehendak Tuhan. Dukungan dan dedikasi mereka terhadap keberhasilan GCP sangat kami hargai. Oke. Dan di sini gue tadi sempat membuatkan atau mengambil videonya ya gitu. Nah ini bisa kita lihat, cuman ada lagu Arabnya, nggak gua play di sini karena takut kena klaim hak cipta ya. Ini kita bisa melihat cara orang Arab itu menunjukkan video-video mereka dengan sama mendukung ya di banyak komunitas. Mungkin Indonesia juga bisa niru, boleh ya. Ya tidak masalah. Di sini Arab menyatakan bahwasanya sudah siap kalau misalkan harus open mainnet. Karena apa? Karena saking kompaknya tuh, I am ready, tim Arab gitu. Jadi aku siap di komunitas Arab itu udah siap ya. Itu udah jelas banget, dan gua harap juga di Indonesia tuh kan I'm ready penetrate. Wih, pokoknya ini keren nih kata gua. Karena apa? Karena sebenarnya gini sih, kalau misalkan di Arab ini udah jelas siap ya, udah jelas mumpuni, harganya sudah kompak gitu kan, itu nunggu apa lagi? Tinggal nunggu di negara-negara lain juga sama menyatukan harga. Nah, Core Team mungkin di situ punya bisa dikatakan hitung-hitungan atau apa ya namanya ya, bisa dikatakan standaritas lah. Standar Core Team nih, seperti misalkan QSC kabarnya kalau misalkan sudah 70% QSC itu bisa dibuka ya, atau mungkin lebih lagi. Ini Core Team kalau soal QSC juga sama sih, sama penting. Kemungkinan besar karena sambil menunggu ya, sambil menunggu ekosistem terus berjalan dan ekologi terbentuk lebih banyak lagi gitu, maka yang belum migrasi, yang belum QSC ditunggu juga gitu kan. Karena sekarang udah ada pilihannya itu kan, tahu sendiri ya, kayak misalkan tampil di dashboard itu langsung bisa masuk ke pilihan atau proses QSC gitu kan. Terus lagi kalau misalkan secara global kita tahu ini update seperti ini, kalau menurut gue penting ya, karena yang tercatat itu kan kisaran 230 negara lebih. Oke, nah yang dimaksud tadi standaritas dari Core Team, gue sendiri nggak tahu dan tidak mau sok tahu. Ini hanya bisa dikatakan kemungkinan ya, atau gambaran untuk pioner bagaimana open mainnet itu bisa terbuka gitu kan. Ya contoh dari 20 negara yang tanda kutip ujung tombak lah misalkan dijadikan sama Core Team gitu kan. Contoh kayak Cina udah jelas, terus Afrika ya, Arab itu udah sama Mesir lah, Timur Tengah lah misalkan masuknya ya. Terus apalagi itu Brazil misalkan, terus Spanyol, Prancis. Ada 20 negara saja yang bisa dikatakan standaritas, atau negara-negara besar Amerika misalkan, Inggris Raya gitu, itu sudah sama mendukung harga GCP. Nah mungkin nanti yang lainnya nyusul gitu. Kalau misalkan dari 20 negara tadi itu sudah setuju, sudah kompak dan menyatakan siap untuk open mainnet, maka kemungkinan besar open mainnet itu akan terjadi gitu kan, kalau di seluruh negara harga GCP itu udah bersatu gitu. Tidak harus 100%. Karena apa? Karena itu mustahil ya. Yang namanya kaum penyerok kan pasti ada saja lah di mana-mana. Cuma di sini perannya ketua komunitas dan kekuatan komunitas untuk menyatukan harga GCP ini pentingnya di sini gitu. Ketika kesadaran pioners itu jelas bisa dicapai gitu kan dengan harga GCP yang dipegang teguh, maka kompak gitu. Core Team ketika mendapatkan banyak transaksi di blockchain dengan menggunakan harga GCP, terus laporan seperti di video kita lihat di sini yang dari Arab gitu kan, bahkan menyatakan secara langsung kesiapannya untuk open mainnet gitu.
sudah nunggu apa lagi gitu kan. Yang penting keamanannya itu bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Nah yang bahaya itu ketika misalkan sebuah negara menyatakan siap untuk open mainnet, tapi ternyata sama core team dicek itu mana tidak ada transaksi. Kan KYC itu ya, KYC itu atau kenali pelanggan Anda itu kan jelas ya, dia berasal dari mana. Contoh misalkan Indonesia ya, itu bisa diglobalkan atau bisa dikelompokkan sama core team. Oh ini orang-orang Indonesia nih. Contoh ya, gue sih nggak tahu kedalaman sistem core team seperti apa, cuman bisa saja kan itu terjadi gitu. Misalkan nih kalau Cina udah nggak usah dibilang lah, kalau Cina udah bener-bener jelas ya itu kompaknya. Contoh di Indonesia gitu, Indonesia menyuarakan entah itu misalkan GDH atau Pisorum atau yang lain harga GCP. Nah pelanggan kenali pelanggan Anda atau KYC yang sudah lulus dan apalagi migrasi itu ada berapa ribu pioner misalkan, atau contoh lah digenapkan kita jadi 1 juta pioners ya, itu yang sudah bisa transaksi misalkan seperti itu. Nah core team bisa melihat gitu kan, ini dari 1 juta pioners, dari 1 juta pioners yang berada di daerah Indonesia, berapa persen, apakah itu 5% atau 50%, berarti kisaran 500.000 pioners ya, yang mampu menyuarakan harga GCP terus sekaligus berkontribusi gitu kan dengan melakukan transaksi dan tercatat di blockchain. Nah, itu jangan salah ya. Kalau yang Mang Adun bahas ini itu hanya bisa dikatakan cuman gambaran saja, tapi Mang Adun yakin sistem core team itu bisa lebih canggih dari itu. Itu ya. Tuh, jadi jangan khawatir lah. Kalau memang terus berjalan harga GCP terus disuarakan, maka besar kemungkinan ya, kita tahu kayak Pisorum juga sudah bulan apa itu Dorisin mau ke Indonesia ya, bulan Desember kalau tidak salah. Itu penting karena apa? Karena pembentukan GCP di Indonesia itu memang harus terjadi. Itu karena kalau misalkan tidak kompak dengan harga GCP, Dorisin juga bingung dong gimana mau open mainnet kalau Indonesia saja harganya masih beleweran atau masih banyak yang memperdagangkan. Kan seperti itu. Makanya tidak salah Dorisin bilang tuh kalau misalkan dibuka saat ini open mainnet maka tidak aman ya sistem gitu, masih banyak yang memperjualbelikan. Nah seperti di video sebelumnya kan, itu salah satu trik core team untuk menangkap paus besar gitu. Jadi biarkan saja ya, dibiarkan dia akan transaksi sebesar apapun kelihatan kok. Nah ini tapi kok nampung pai terus, harga GCP tidak dijalankan. Nah ini mencurigakan. Nah itu sangat dengan mudah ya core team menemukan atau mendeteksi akun mana saja yang bertransaksi di bawah meja. Contoh seperti itu gitu. Nah dengan adanya kekompakan GCP, ini udah lama banget gue nggak buat video panjang ya, jadi santai aja lah. Dengan pembentukan GCP yang kuat, contoh di sebuah negara, maka core team di situ bisa memastikan dengan pasti, dengan jelas dan dengan yakin bahwasanya di negara tersebut itu Pi Network sudah benar-benar bisa dijalankan atau dioperasikan gitu. Makanya kan Mang Adun sering ya dulu-dulu tuh mengatakan kalau misalkan ada kopdar atau ngopi bareng, kumpul bareng sama tim referral, ketua referral atau ketua komunitas, ayolah sama-sama ya belajar gitu loh. Gimana misalkan nih nggak tahu, Pak tolong dong ini cara misalkan kirim bagaimana, kan gitu kan, ada testnet di situ ya ada. Jadi ketika misalkan kita mau bertransaksi, kita tidak usah repot lagi gitu loh ke minta bantuan ke yang lain, pioners yang lain. Jadi kita bisa sendiri. Fungsinya kopdar tuh di situ. Itu membentuk harga GCP dan kepada masyarakat awam itu diajarkan cara mengoperasikannya seperti apa. Itu misalkan, oh iya Pak, saya mau barter nih peer to peer nih misalkan.
kebetulan tuh di dalam jok ada apa misalkan ya, nggak kepake gitu barang saya, nggak apa-apa harga GCP, tolong Pak ya, gimana sih caranya. Nah itu penting gitu, sehingga ketika nanti marketplace utilitas hackathon sudah mulai berjalan, kita tidak repot lagi. Sama seperti pesan ke Lazada gitu kan, alamat kita sudah jelas di situ, penerima kita sendiri sudah jelas di situ. Jadi kalau misalkan kita sudah bisa bertransaksi gitu ya, ini ada sih yang pesan minta dibuatkan peer-to-peer aplikasi ya, itu developer aplikasi. Tapi Mang Adun lagi ngumpulin bahannya belum kelar-kelar ya, karena cukup merepotkan kan, ini nggak ada yang bisa terhubung seperti apa contohnya ya. Kalau misalkan kayak di Epimall tuh sudah pernah dibuatkan, contohnya gimana kan gitu waktu itu. Kalau nggak salah Mas Bro Soleh Akbar lah minta dibuatkan sudah. Tapi mungkin pembahasan yang lebih jauh lagi dari siapa itu gue lupa ya, minta dibuatkan pembahasan tentang peer-to-peer aplikasi gitu loh. Jadi kita bisa bertransaksi kayak misalkan ke Amazon gitu kan, kayak di Kabas atau Jatin Gupta ke Pichen Mall gitu. Itu sama sih sebenarnya, sama seperti kita buka Lazada, terus kita yang penting intinya sudah migrasi koinnya ya. Kalau mau belanja itu tidak masalah. Kalau misalkan kita kayak kemarin Edi Kabas tuh harga kaos kaki kalau nggak salah ya, misalkan sampai ke 80 pai. Kalau setuju silahkan aja. Cuman di situ ya kita, makanya kenapa di sini tadi komunitas Arab itu mengatakan sangat menghargai GCP, itu menghargai koin pai-nya itu. Kalau misalkan harganya bukan GCP terus kita hambur-hamburkan pai, itu tidak berarti kita menghargai harga GCP. Tandanya kita menghargai GCP itu apa? Tandanya kita memegang kuat koin pai kita, menjaga perasa sandi kita, dan hanya akan melakukan transaksi dengan harga GCP. Itu loh. Ini pembahasan gak apa-apa lah, udah lama banget Mang Adun gak buat video panjang ya, gitu loh. Biar sekaligus buat pembelajaran sama-sama ya, apalagi buat yang baru-baru itu yang belum tahu, gak apa-apa gitu. Kita ngobrol-ngobrol aja di sini sih sama Mang Adun ya. Oke, ya Mang Adun rasa sih cukup jelas dari tadi bagaimana komunitas global bisa bersatu. Itu satu ya kesimpulannya. Yang kedua, pembentukan harga GCP baik itu secara lokal maupun secara interlokal ya, bahkan global itu seperti apa. Mang Adun juga belum ada waktu, nanti pengen ngebuatin sebuah video tuh GCP itu pembentukan simpelnya tuh seperti apa sih gitu loh. Nantilah Mang Adun nyari bahan dulu ya, mudah-mudahan kalau momennya ada, momennya pas, nanti Mang Adun buatkan. Untuk saat ini kita tetap update aja informasi yang ada dulu, karena sementara masih nunggu kabarnya bulan pertengahan Oktober ini ya, pertengahan bulan Oktober ini kita sama-sama nunggu peta jalan dari Kortim. Oke, yang di video kali ini informasi dari Dorisin yaitu tentang GCP global ya, atau pembentukan GCP di komunitas global tuh seperti itu. Tadi sudah dijelaskan semua sama Mang Adun, mudah-mudahan bisa dipahami ya gitu, panjang lebar seperti tadi. Dan kalau misalkan ada yang belum paham silahkan ditanyakan. Mang Adun juga sama, kalau misalkan ada pembahasan yang misalkan wah Mang nggak kayak gitu tuh komen aja ya, nggak usah nggak usah baper gitu kan. Dan kita ngobrol aja di sini gitu, ngobrol bareng-bareng ya. Kalau misalkan Mang Adun ada salah ucap, salah kata, silahkan diluruskan ya. Itu sama-sama lah gitu, belajar tentang Paynet-Rock, tentang hal baru ini gitu kan. Karena kita tahu Paynet-Rock itu bagi kita, gue pribadi khususnya orang umum, orang awam juga, itu sangat baru. Dan kita harus tahu tuh gak cuma yang namanya aplikasi Paynet-Rock, gak cuma aplikasi P-Browser, tapi harus paham betul misi dan visinya apa, tujuannya seperti apa, cara mengaplikasikannya bagaimana gitu loh. Itu yang penting gitu. Jadi terus pelajaran-pelajaran tentang GCP banyaklah yang harus kita ketahui ya. Sama Mang Adun juga sama-sama belajar di sini. Oke? Thank you buat semuanya yang stay selalu di channel Mang Adun ya.
yang like, comment, subscribe. Seperti biasa kita sama-sama saling mendoakan saja. Semoga diberikan selalu sehat, panjang umur, sehat lahir batinnya juga ya. Rezekinya juga lancar dan diberkahi semuanya. Kalau misalkan ada suara-suara burung ya anggaplah pemanis. Oke, siap, thank you. Mang Adun pamit undur diri dulu ya. Nanti kalau ada informasi selanjutnya Mang Adun bakal update lagi. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.